bersoraklah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan Injil hari ini, kita bisa tahu sekarang bahwa ternyata dalam hidup beriman, untuk selamat tidak cukup hanya percaya saja. Tidak cukup hanya iman saja. Kalau ada orang di luar gereja Katolik mengatakan hanya iman, sudah dibaptis pasti selamat. Yesus hari ini mengatakan tidak cukup ternyata. Karena itulah iman dan perbuatan keduanya penting. Harus ada keduanya, iman dan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan, Yakobus juga pernah mengatakan dalam suratnya dikatakan iman tanpa perbuatan mati, iman tanpa perbuatan kosong, mati imannya. Tapi sebaliknya, kalau juga ada orang mengatakan, "Alah, buat apa ke gereja? Buat apa dibaptis? Cukup berbuat baik." Ternyata kalau perbuatan baik saja tanpa iman itu juga kosong sebenarnya. Tidak ada dasarnya, tidak ada ukuran standar. Baik itu apa? Kalau saya tanya misalnya di sini ada Bapak 50 orang, saya tanya, baik itu apa? Pasti jawabannya sama atau beda? Pasti beda. Kalau orang yang gampang pemarah, baik itu ketika dia sabar. Loh, saya sudah sabar, saya diganggu, digarai orang, saya diam. Itu sudah baik bagi dia yang pemarah. Mungkin yang lain lagi kalau ada orang yang suka menolong, bagi dia baik itu ketika dia menolong orang. Oh, ini ada orang kesusahan, saya tolong. Orang butuh diseberangkan, saya nyeberangkan. Itu baik bagi orang yang suka menolong. Dan lain sebagainya. Pasti ukurannya beda-beda. Karena itulah kalau hanya perbuatan baik tanpa iman, itu tidak ada ukuran standarnya. Baik itu apa? Macam-macam orang bilang baik.
Karena itulah iman dan perbuatan keduanya penting. Iman menjadi nyata lewat wujud tindakan. Tadi Yesus mengatakan itu seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kuat. Kalau orang hanya mendengarkan sabda, misalnya mendengarkan rajin ekaristi, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa di luar, di rumah tetap pemarah dan lain sebagainya, maka Yesus mengatakan itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Pelan tapi pasti imannya akan roboh suatu waktu. Kalau kita merenungkan, iman itu benih, kita harus ingat, harus tanamkan dalam pikiran kita. Ketika kita dibaptis jangan dipikir, wah saya sudah menerima pohon besar, sudah ada buahnya. Tidak. Ketika kita dibaptis, kita menerima iman itu berupa benih, berupa biji. Biji ini yang kita terima, ini yang harus ditanam, ini yang harus ditumbuhkan, supaya tumbuh imannya menjadi pohon besar dan menghasilkan buah. Tapi ini butuh usaha. Kita bisa menumbuhkan benih iman ini lewat tindakan yang konkret. Ketika kita mau taat untuk melakukan kehendak Allah, itu berarti kita kemudian menumbuhkan pohon iman ini. Karena itulah butuh usaha. Kita harus selalu berjuang sungguh-sungguh. Harus selalu juga rendah hati. Sekali kita sombong ya sudah. Mungkin bisa jadi ada pohonnya tapi enggak ada buahnya kalau kita sombong. Karena itu dalam hidup ini memang butuh usaha supaya kita bisa menghasilkan buah-buah iman. Dan kita juga sekaligus butuh rahmat Allah. Karena itu kita harus selalu rendah hati, harus berdoa. Ketika kita ngomong, yang penting saya berbuat baik Romo. Walaupun saya, andai kata saya beriman, saya gak perlu ke gereja, gak bisa. Karena kita membutuhkan rahmat Allah supaya iman ini bertumbuh. Kita harus selalu rendah hati juga, minta bimbingan Tuhan, tuntunan dan berkat dari Allah. Karena itu mari kita bersama-sama berjuang dalam hidup ini, supaya kita menumbuhkan iman yang telah kita terima dalam baptisan, supaya tumbuh besar, pohonnya kuat, akarnya juga kuat, dan juga yang penting adalah hasilkanlah juga buah-buah iman dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.